Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sesosok mayat pria tanpa alat kelamin ditemukan tersangkut di aliran Sungai Ciliwung, Kabupaten Bogor. Lepas dari pengawasan orang tua, jari seorang balita terjepit wadah stoples. Karena sopir mengantuk, truk tangki tabrak sejumlah kendaraan dan pagar rumah warga. 3 orang luka-luka. Ya, pengawasan orang tua terhadap balita sangat diperlukan untuk keselamatan mereka. Karena di Kabupaten Bandung, jari seorang balita terjepit wadah stoples plastik saat sedang bermain di sendirian. Balita tersebut akhirnya dibawa ke pemadam kebakaran agar jari korban dapat terlepas dari stoples. Ya, masuk aja, Bu. Juju Jubaida, perempuan Parubaya ini datang ke pemadam kebakaran pos sektor Taman Kopo Indah, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung untuk menyelamatkan jari sang cucu yang masih balita. Jari balita ini terjepit stoples plastik hingga ia menangis. Saat itu sang balita sedang bermain sendirian karena sang nenek sedang mencuci baju, sehingga balita lepas dari pengawasan. Evakuasi dilakukan salah satu personel damkar dengan penuh kehati-hatian. Bagian tengah plastik wadah stoples dipotong menggunakan alat khusus. Dalam waktu 30 menit, jari balita akhirnya dapat diselamatkan meski mengalami sedikit luka. Waktu itu tugas dan langsung melakukan evakuasi dengan menggunakan mini grinder di kantor damkar Chevron TKI. Dari bagian telunjuk ya. 30 menit, Pak. Apa kesulitannya Pak waktu ini Pak? Itu kesulitannya karena lubangnya karena terlalu kecil, sempit Pak ya. Jadi itu membutuhkan kehati-hatian dalam melakukan evakuasi itu. Pengawasan orang tua terhadap anak yang masih balita memang perlu diperketat. Peristiwa ini semoga menjadi pelajaran agar anak kita bisa terhindar dari kecelakaan fatal. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Iya, diduga karena sopir mengantuk, sebuah truk tangki BBM menabrak sejumlah kendaraan dan warga di kawasan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Tabrakan tidak menimbulkan korban jiwa, namun 3 orang menderita luka-luka. Korban ketiga ke puskesmas. Alhamdulillah. Kepanikan terjadi beberapa saat setelah truk tangki BBM menabrak sejumlah kendaraan dan warga di Jalan Raya Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Rabu siang. Polisi bersama warga langsung mengevakuasi korban luka ke Rumah Sakit Raja Mandala, termasuk sopir truk tangki. Selain korban luka, tabrakan menyebabkan 1 mobil dan 1 motor rusak parah. Kecelakaan terjadi saat truk tangki BBM yang dalam kondisi kosong laju dari arah Cianjur menuju Bandung. Diduga karena sopir mengantuk, truk oleng dan hilang kendali sehingga menghantam kendaraan dari arah berlawanan. Truk baru terhenti setelah menabrak pagar rumah warga. Celakanya pemilik rumah ikut tertabrak karena sedang memperbaiki pagar. Tangki tersebut dari arah Cianjur menuju ke Bandung, lalu kemudian di tempat kejadian perkara langsung oleng ke kanan dan akhirnya menabrak kendaraan carry yang dari arah berlawanan serta menyerempet sepeda motor, lalu yang terakhir berhenti di pagar rumah warga. Untuk dugaan awal sementara kami masih lakukan pendalaman penyelidikan dan melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi. Untuk supir sendiri belum bisa dimintai keterangan karena mengalami luka di kepala. Proses evakuasi bangkai kendaraan membutuhkan waktu lebih dari 2 jam menggunakan truk derek sehingga arus lalu lintas sempat macet parah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Iya, tabrakan 2 truk di Jalan Raya Jonggol, Cariu, Kabupaten Bogor menyebabkan sopir truk tronton terjepit di kabin pemudi. Diduga tabrakan terjadi karena sopir truk tronton mengantuk. Karena kerasnya tabrakan, sopir truk tronton terjepit di kabin kemudi. Warga berupaya menyelamatkannya dengan mengeluarkannya dari kabin truk. Beruntung nyawa sopir selamat namun menderita luka ringan.
Tabrakan frontal melibatkan truk tronton dengan truk pasir di Jalan Raya Jonggol Cariu, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Kamis pagi. Kecelakaan diduga karena sopir truk tronton mengantuk sehingga menabrak truk pasir yang datang dari arah berlawanan. Ini yang kecelakaan gimana sih awalnya, Bang? Ya, tadi nyalip saya di situ. Udah mepet ke kanan aja. Yang mobil yang mana? Mobil tronton. Tronton. Ya. Terus Tiba-tiba udah dari sini langsung beledak, udah gitu aja. nabrak dari arah berlawanan ya? Iya, Mobil dump truck itu dari arah mana sih, Bang? dari arah Cilengsi Itu mau ke mana? Ke arah ke mana? Tanah itu Malibo. Cariu. Kalau yang dari berlawanannya dari mana? Dari arah apa? Jebron mau ke Kecelakaan sempat membuat arus lalu lintas macet selama proses evakuasi korban dan bangkai kendaraan berlangsung. Kasus ditangani Subunit Gakum Satlantas Kepolisian Resor Bogor. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Ya, 2 kelompok remaja kembali tawuran menggunakan senjata tajam di Desa Puspasari, Kabupaten Bogor. Bahkan mereka saling serang dengan menembakkan petasan sehingga membahayakan keselamatan warga sekitar. Warga desak polisi bertindak tegas untuk memberikan efek jera. Tawuran antara remaja kembali pecah di Jalan Karangan, Desa Puspasari, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Rabu dini hari. Dari rekaman kamera pengawas terlihat mereka saling serang dengan senjata tajam. Ulah para remaja yang diperkirakan berjumlah 50 orang ini membahayakan keselamatan pengendara. Mereka juga serang dengan menembakkan petasan berbahaya. Tawuran remaja bukan kali pertama terjadi di sini, tapi sudah sering terjadi. Warga minta polisi lebih bertindak tegas agar beri efek jerah kepada para remaja. Pagi itu kejadiannya. Awal mulanya dari jam 1 udah ada tanda-tanda, sampai jam 1 sempat hilang, muncul lagi jam 2, ada tanda-tanda lagi ya. Terjadi kejadiannya pas jam 3 pagi itu kejadiannya. Kurang lebih ya, tidak karena posisi malamnya lebih di atas 40 motor lah kalau ngelihat banyak kendaraan, bahkan pengguna jalan pun banyak yang ketakutan. Ada 2 mobil masuk ke geraha menghindar dari kejadian seperti itu, dan anak-anak tersebut ada yang bawa samurai, celurit gitu kan. Sempat menggunakan petasan juga? Betul, termonitor petasan dan berdasarkan pada keterangan saksi-saksi yang ada bahwa petasan juga sempat dibakar di sepanjang jalan, namun alhamdulillah masyarakat tidak terpancing sehingga mereka hanya melintas dan konvoy ke arah Mayor Oking Cibinong. Pak, himbauan untuk orang tuanya Pak, seperti apa Pak? Himbauan untuk orang tua agar anak-anaknya tetap diawasi betul. Tidak hanya membahayakan pengendara, tawuran remaja di Jalan Karangan merugikan pedagang yang berjualan malam hari. Mereka sepi pembeli lantaran pelanggan takut datang ke lokasi karena kerap terjadi tawuran. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.